Tahukah kalian apa singkatan dari DBD? DBD singkatan dari demam berdarah dengue atau DHF, dengue hemorrhagic fever, yang dimana ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina dari Aedes aegypti maupun Aedes albopictus, yang dimana kedua nyamuk ini membawa virus dengue yang termasuk dalam grup B albovirus. Nah, kedua jenis nyamuk ini hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia loh, maupun kotor atau bersih. Dan nyamuk ini tidak berada pada ketinggian yang lebih dari 1000 meter. Menurut Kemenkes, di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 95.893 kasus dengan angka kematian mencapai 661 kejadian. Kemudian, kasus DBD hingga bulan Oktober 2021 terdapat 108.303 kasus. Di sisi lain, menurut Nur Hidayah Anissa 2022, data yang didapat di Tangerang Selatan cukup tinggi. Menurut laporan Dinkes, pada tahun 2018 480 kasus terjadi DBD. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 498 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 349 kasus. Kemudian mari kita lihat juga lebih mengerucut lagi. Di Kecamatan Setu, frekuensi dan jumlah kejadian DBD pada tahun 2019 itu termasuk kategori tinggi, yaitu sebesar 21,1%. Agar kita bisa terhindar dari gigitan nyamuk penyebab demam berdarah, maka ada baiknya jika kita memahami ciri dari nyamuk Aedes. Yang pertama, nyamuk Aedes bersifat antropofilik karena mereka lebih memilih untuk menghisap darah manusia ketimbang darah hewan. Selain itu, mereka juga dapat menghisap beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, ciri fisik yang paling mencolok adalah corak putih dan hitam di tubuh nyamuk. Selain itu, bentuk nyamuk Aedes relatif kecil. Mereka mampu terbang sejauh 400 meter dengan ketinggian maksimal 100 meter. Kemampuan tersebut membuat daya jangkau penyebaran mereka semakin meluas. Ketiga, waktu aktif nyamuk Aedes ada di pagi dan sore hari, sekitar jam 9 sampai 11 pagi, dan pada sore hari jam 3 sampai jam 6. Keempat, gemar berkembang biak di air bersih. Itulah sebab kenapa mereka kerap memilih bak mandi, tempat penampungan air, vas bunga, bahkan kolam renang. Yang kelima, dilihat dari segi pergerakan, jentik nyamuk terlihat lebih aktif bergerak dari bawah dan ke atas permukaan air secara berulang-ulang. Berdasarkan data, angka kejadian demam berdarah di Indonesia menjadi tinggi diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, kondisi iklim. Di Indonesia dikenal dua musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan November hingga bulan Maret. Kemudian dilanjutkan oleh masa pancaroba yang berupa peralihan musim yang terjadi pada bulan April. Pada musim ini, kejadian penyakit demam berdarah semakin naik dikarenakan tingginya curah hujan, menurunnya suhu, kelembapan, dan banyaknya genangan air sebagai media nyamuk vektor untuk berkembang biak. Yang kedua, adanya faktor lingkungan seperti kondisi rumah. Misalkan, adanya penampungan air yang tidak tertutup, jarang dibersihkan, kurangnya pencahayaan di rumah, lubang ventilasi yang tidak tertutup kawat atau kasa nyamuk, hingga banyaknya baju yang menggantung di rumah menjadi tempat bagi nyamuk untuk hinggap dan bersarang sehingga menyebabkan tingginya angka demam berdarah. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor biologi, meliputi
ada atau tidaknya predator alami seperti ikan pemakan jentik di penampungan air. Misalnya, ikan cupang, ikan mas, ikan gupi, dan ikan hias lainnya. Selain itu, banyaknya tanaman hias serta tanaman pekarangan akan mempengaruhi kelembapan dan pencahayaan di dalam rumah. Kelembapan yang tinggi serta kurangnya pencahayaan di dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap dan beristirahat. Faktor yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Lingkungan yang padat akan membuat jarak terbang nyamuk menjadi lebih pendek, sehingga semakin dekat jarak antar rumah, maka semakin mudah pula nyamuk menyebar dari rumah satu ke rumah lainnya. Terdapat 4 tahapan siklus nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, telur. Telur nyamuk Aedes aegypti berbentuk bulat oval atau memanjang dan berwarna hitam. Telur dapat bertahan berbulan-bulan dan akan menetas jika kelembapan telur terlalu rendah dalam waktu 4-5 hari. Yang kedua, larva. Perkembangan larva tergantung pada suhu, kepadatan populasi, dan ketersediaan makanan. Larva lebih menyukai air bersih, akan tetapi dapat bertahan hidup dalam air keruh. Tahap siklus yang ketiga yaitu pupa. Pupa Aedes aegypti berbentuk bengkok dengan kepala besar sehingga menyerupai tanda koma. Pupa Aedes aegypti ini bersifat akuatik atau hidup di dalam air. Pupa pada tahap akhir akan membungkus tubuh larva dan mengalami metamorfosis atau yang disebut peralihan menjadi nyamuk dewasa. Pupa membutuhkan waktu 1-3 hari untuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Tahap yang keempat yaitu imago atau nyamuk dewasa. Pada nyamuk dewasa, nyamuk berjenis kelamin jantan akan menetas lebih dulu daripada nyamuk betina. Nyamuk betina setelah dewasa membutuhkan darah untuk mengalami kopulasi atau proses mematangkan telurnya. Dalam meneruskan keturunannya, nyamuk Aedes aegypti ini hanya kawin sekali seumur hidupnya. Itulah siklus perkembangan nyamuk demam berdarah. Gejala DBD. Yang pertama, demam tinggi secara mendadak. Pada penderita DBD, demam akan terjadi secara tiba-tiba dan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, sakit kepala. Beberapa jam setelah demam, penderita DBD akan merasakan sakit kepala yang disertai dengan nyeri pada bagian belakang mata. Yang ketiga, anggota tubuh terasa nyeri. Pada penderita DBD, cenderung akan merasa nyeri pada otot, tulang, dan juga sendi. Gejala ini akan disertai dengan tubuh berkeringat dan juga menggigil. Yang keempat, mual dan muntah. Paparan virus yang menyerang tubuh juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut dan juga punggung. Yang kelima, tubuh terasa lemas. Pada penderita DBD akan mengalami penurunan nafsu makan dan imunitas menurun, sehingga penderita akan merasa lemas. Dan yang keenam, yaitu perdarahan. Penderita DBD kerap kali mengalami perdarahan. Contohnya, yaitu mimisan, gusi berdarah, ataupun ruam kemerahan. Untuk saat ini, belum ada obat dan vaksin khusus untuk mengobati DBD. Tetapi, kita bisa meringankan gejalanya. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus. Adapun perawatan yang dapat meringankan gejala DBD yaitu 1. Banyak istirahat. 2. Minum paracetamol jika demam. 3. Kompres hangat. 4. Minum cukup air 1-2 liter per hari. 5. Makan cukup minimal 3 kali sehari. 6. Banyak makan buah. Dan 7. Minum multivitamin. Cara menanggulangi wabah demam berdarah Dengue di Indonesia, kita harus memutus rantai vektor perkembangbiakan DBD. Usaha yang dapat kita lakukan adalah 3M+. 3M-nya yaitu yang pertama, menguras dan menyikat, yang kedua, menutup tempat penampungan air, yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas.
Nah, untuk yang plusnya adalah yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, memeriksa tempat-tempat penampungan air. Yang keenam, meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup. Yang ketujuh, tidak menggantung pakaian di dalam rumah. Yang kedelapan, memberikan larvasida atau bubuk abate pada penampungan air yang susah dikuras. Yang kesembilan, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Yang kesepuluh, menanam tanaman pengusir nyamuk, contohnya tanaman serai, lavender, dan rosemary.